Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Syukur alhamdulillah kita telah membuat pilihan terbaik kembali pada hari ini. Pilihan terbaiknya yaitu melaksanakan salat fardu secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Sungguh ini merupakan pilihan terbaik. Semoga memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita untuk selalu membuat pilihan-pilihan terbaik di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang berbahagia, kembali kita melihat, membaca Ar-Rahiqul Makhtum karya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dari rahim seorang perempuan bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Sebelumnya kita sudah membaca juga ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Di nama yang kelima ini Kilab, mereka bertemu silsilah antara Nabi Muhammad dengan antara Abdullah dengan Aminah. Dan kita juga pernah pelajari sebelumnya bahwa Abdul Muttalib itu adalah orang Arab Quraisy Mekah, tetapi ibunya juga orang Madinah. Ayah beliau Hashim pergi berniaga dan salah satu kota yang disinggahinya adalah Madinah, menikah dengan putri dari kalangan Bani Makhzum di Madinah, dan kemudian terlahirlah Abdul Muttalib. Pak Ibu berbahagia, tanggal 22 April tahun 571 Masehi Nabi Muhammad dilahirkan. Saat dilahirkan, ayahanda beliau telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Dalam sebuah riwayat disebutkan Abdullah memang diutus oleh ayahnya Abdul Muttalib untuk menuju ke Madinah mengelola dan mengurus kebun kurma yang sedang berbunga atau berbuah. Dan di sana Abdullah mengalami sakit dan dalam sakitnya itu meninggal dunia. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abdullah awalnya berdagang ke Syam, kemudian bertemu dengan kafilah para pedagang Mekah lainnya dari Syam, pulang bersama-sama sampai di Madinah. Mereka singgah kembali dan Abdullah meninggal dunia di Madinah. Wallahu alam mana riwayat yang lebih kuat. Intinya Abdullah telah lebih dahulu meninggal saat Nabi Muhammad lahir di subuh hari 22 April 571 Masehi, bertepatan dengan 9 atau 12 Rabiul Awal yang dikenal dengan tahun Fil atau tahun gajah, yang penamaan tahun gajah ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Abdullah meninggalkan 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan 1 orang budak perempuan Habsyah bernama Barakah yang juga dikenal dengan nama Ummul Aiman. Saat melahirkan, Aminah ditemani sepenuhnya oleh Ummul Aiman, dan ketika selesai persalinan, Ummul Aiman lah yang berangkat menuju rumah Abdul Muttalib memberitahukan kabar gembira ini. Abdul Muttalib segera bergegas ke rumah Aminah, lalu menggendong bayi kecil bernama Muhammad itu, membawanya berkeliling Ka'bah,
mendoakan agar Allah memberikan pelindungan lahir dan batin kepada cucunya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tampak sekali waktu itu Abdul Muttalib sangat mencintai dan menyayangi Muhammad kecil atas dua alasan. Alasan pertama karena anak ini terlahir dalam keadaan yatim, ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan alasan kedua adalah bahwa Abdullah, putra Abdul Muttalib, termasuk salah seorang putra yang paling dicintai dan disayangi. Dan kita juga sudah membahas bahwa Abdullah salah seorang putra Abdul Muttalib yang pernah dinazarkan untuk dikurbankan. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan dirinya sebagai putra dari dua orang yang hendak dikurbankan. Siapakah dua orang yang hendak dikurbankan? Yang pertama Nabi Ismail alaihi salam, dan yang kedua adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Kecintaan Abdul Muttalib kepada Abdullah sangat tinggi, dan kecintaannya kepada Muhammad juga ikut berpengaruh. Lebih-lebih lagi karena Abdullah meninggal dalam waktu masih sangat muda, usia 25 tahun. Ada yang mengatakan bahwa bahkan lebih muda lagi daripada itu, karena ada beberapa riwayat yang dikutip oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Selesai mengelilingi Ka'bah, maka Abdul Muttalib mengembalikan Muhammad kecil ini kepada ibunya, disusukan oleh ibunya, dan kemudian didampingi penyusuannya oleh seseorang yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini adalah budaknya paman beliau yang bernama Abu Lahab. Yang Suwaibah ini juga sedang menyusukan anaknya sendiri bernama Masruh. Lalu kemudian dalam hitungan 2 pekan lebih kurang, datang sejumlah orang-orang dari kampung bertetangga dengan Mekah mencari anak-anak susuan. Karena dalam tradisi orang Arab waktu itu, orang-orang kampung datang ke kota Mekah mencari bayi-bayi yang baru lahir, lalu mereka menyusui sambil menerima upah. Orang-orang Mekah juga meyakini bahwa menyusukan putra-putri mereka atau bayi-bayi mereka kepada orang kampung itu ada hikmah dan fadilah tersendiri, terutama karena bayi-bayi itu dibawa ke kampung yang di sana cuaca dan udaranya jauh lebih sehat, jauh lebih nyaman dibandingkan dengan cuaca dan udara kota Mekah yang setiap hari didatangi oleh para pedagang, juga didatangi oleh kuda, unta, dan debu setiap hari, setiap saat berterbangan. Maka tersebutlah di dalam sejarah seorang keluarga dari Bani Sa'ad yang mengambil Muhammad bayi untuk dibawa ke perkampungan mereka. Nama perkampungannya juga perkampungan Bani Sa'ad namanya. Di sana ia disusukan oleh seorang perempuan bernama Halimah. Belakangan diberi nama Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah artinya penuh rasa bahagia.